procedural text. Nah, yang namanya teks berbentuk procedural ini udah ketahuan dari namanya ya. Ingat aja bentuknya prosedur. Yaitu apa? Kalau misalnya kita ngelihat teks yang bentuknya procedural, itu kira-kira isinya tuh bakalan instruksi kayak gitu ya. Oke. Jadi tujuan dari procedural text ini adalah untuk ngasih tahu orang gimana caranya melakukan sesuatu. Oke, kalau misalnya kayak lo habis beli barang elektronik gitu, tiba-tiba lo ada brosur yang bilang cara mengaktifkan, lakukan ini, yang kayak gitu-gitu, namanya instruction ya, kayak gitu. Jadi tujuannya adalah untuk ngasih instruksi ke orang lain. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh lainnya tuh yang kita sering banget nemu procedural text adalah di mana. Nah, yang paling gampang itu adalah yang ada di buku resep. Oke, atau enggak yang ada di direction. Satu, lurus. Ketika ada perempatan, belok kanan, yang kayak gitu. Atau enggak buku yang instructions biasa yang kayak tadi kalau habis beli barang elektronik yang ngomongin cara aktivasi lah, segala macam. Itu termasuk contoh dari procedural text. Nah, berikutnya lagi sekarang structure-nya. Gimana sih cara kita bikin struktur dari procedural text? Biasanya awalnya kita ada goal-nya, dikasih tahu tujuannya adalah ngapain. Ya, ini tuh sebenarnya nggak harus ada sih. Soalnya biasanya yang namanya judul dari procedural text itu udah memuat goal-nya. Contoh, how to make bla bla bla, how to turn on your phone, how to bla 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 gitu ya. Itu biasanya udah ada di title ya, jadi ini nggak selalu ada. Yang kedua yang pasti ada adalah step-nya. Kayak 1, lakukan ini, 2, lakukan ini, 3, lakukan ini. Ya, nggak harus berupa nomor sih, berupa paragraf itu sebenarnya juga bisa. Oke, kebanyakan di sini steps-nya itu nanti lo bakal nemu command words, yaitu bentuk kalimat perintah. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Nah, langsung kita lihat contoh berikut ini ya. Judulnya adalah How to Pay Using PayPal. Ya, gimana cara bayar menggunakan PayPal. Oke, lo bisa lihat di sini. Ini adalah judulnya yang sebenarnya udah jelas memuat goal dari teks di sini. Terus kita punya instruksi 1 sampai 9 apa aja yang harus dilakukan step by step. Oke, kita lihat yang 1. Check if the sellers offer PayPal by looking for the PayPal logo in the payment details section of the item description page. Oke, jadi yang pertama kita suruh ngecek apakah penjualnya itu menawarkan penggunaan PayPal kalau kita mau bayar. Dengan cara apa? Dengan mencari logo PayPal di payment details dari item yang mau kita beli. Oke, yang kedua, if the sellers offer PayPal, you can complete payment by clicking the Pay Now button. Oke, kalau penjualnya ternyata bilang boleh pakai PayPal gitu ya. Nah, lo bisa membayar dengan clicking Pay Now. Oke, setelah itu kita review lagi pembelian kita. Berikutnya lagi yang keempat, fill in your postage address and the total price of the item. Isi kode pos, ya bukan kode pos ya, postage address itu alamat pos ya, dan harganya. Klik continue, terus abis itu kita disuruh login ke PayPal account. Kalau kita nggak punya account, nah cuma beberapa menit kok untuk kita daftar PayPal. Yang ketujuh, review detailsnya terakhir kalinya sebelum confirming your payment to the seller. When you're sure everything's right, click the confirm payment button. Oke, ketika lo udah yakin semuanya benar, oke, tinggal klik confirm payment. You have now successfully paid for your purchase while keeping your financial details secure through PayPal. Sekarang lo udah membayar purchase-nya setelah kita klik confirm payment. Nah, itu adalah contoh dari procedural text. Oke, jadi dikasih tahu di sini step by step guide-nya gimana cara kita melakukan sesuatu. Dalam kasus ini adalah membayar menggunakan PayPal.